Oke, kali ini aku lanjutin alur cerita dari manhwa Hantu Cantik Tong Tong Part 40. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Malam harinya di kediaman pemimpin kota Hai, Ayo terlihat sudah tertidur dan mengigau kalau hantunya mengalahkan Lin Feng. Padahal terlihat ada benjolan di kepala hantu Ayo. Di kamar Lin Feng bertanya, jadi kau mengadopsi Ayo? 5 tahun yang lalu, Yan Yan pergi ke kota lain untuk membantu menginvestigasi hilangnya beberapa orang. Dan akhirnya tahu penyebabnya itu oleh hantu jahat. Yan Yan mengikuti jejaknya dan sampailah dia di sarang hantu jahat itu. Walaupun ada penyergapan, Yan Yan bisa dengan mudah melawan mereka. Tapi sayangnya, walaupun mereka berhasil mengalahkan para hantu jahat yang ada di sana, mereka tetap masih terlambat. Manusia yang diculik itu sudah kehilangan nyawa. Yan Yan menyuruh bawahannya berhati-hati dan ada hantu jahat di sekitar sini. Saat itu ada master hantu yang kayaknya tipe pendeteksi. Dia bilang kalau ada hantu jahat di sana. Di sana terlihat ada tubuh wanita yang meninggal dan ada 2 bayi yang ada di atas perutnya. Yan Yan berhati-hati, itu mungkin sudah terinfeksi hantu jahat. Kalian tetap waspada, aku akan ke sana dan melihatnya. Dan benar saja, di sana terlihat ada hantu bayangan yang menghadangnya. Tapi tampak hantu bayangan itu melindungi 2 bayi tersebut. Yan Yan bertanya, apa kau ingin kita membawa mereka keluar? Hantu bayangan itu punya kecerdasan. Hantu bayangan ini mengangguk mengiyakan. Yan Yan pun menggendong 1 bayi. Ternyata yang satunya sudah kehilangan nyawa. Dan ibunya ditangkap hantu jahat saat dia mengandung dan melahirkan bayi kembar di sini. Hanya 1 yang selamat. Yan Yan menyimpulkan bayi satunya itu yang tidak selamat menjadi hantu pendamping untuk melindungi saudaranya ini. Dan bayi ini punya mata hantu dan punya tubuh cenayang atau psychic. Dan tubuhnya ini menyatu dengan hantu jahat. Bayi ini adalah setengah manusia dan hantu. Rekan Yan Yan bilang ini mungkin penyamaran hantu jahat itu dan menasehatinya untuk segera menyingkirkannya. Yan Yan menatap bayi mungil itu dengan kasihan dan melihat bagaimana bayi itu bangun dan tersenyum padanya. Yan Yan memutuskan akan merawat bayi itu dan akan langsung mengurus kalau ada kejanggalan padanya. Yan Yan memberinya nama Ayu dan hantunya Yougui. Setelah tahu kalau Ayu bukanlah sebuah ancaman, dia ditempatkan sementara di asrama dengan sekolah. Awalnya Yan Yan khawatir dia menjadi bahan bully. Itu memang benar, tapi Ayu dengan mudah mengatasi itu. Dia punya bakat yang luar biasa di usia mudanya, dan level hantu Phantom juga meningkat pesat berkat itu. Karena situasi Ayu itu spesial, untuk melindunginya aku tidak pernah bisa mengatakan kebenaran ini ke siapapun. Sampai di tahun ini, dia memaksa untuk ikut ujian dan menjadi master hantu. Yan Yan sudah tidak bisa mengontrolnya lagi. Yan Yan meminta maaf ke Lin Feng sudah menyembunyikan ini dari Lin Feng. Tidak apa-apa, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Setelah itu, di pagi hari terlihat Lin Feng dan Tong Tong lagi jalan-jalan di kedai yang dibuka sama hantu. Sejak perang 2 tahun yang lalu, energi hantu di dunia meningkat drastis, membuat hantu bisa bangkit ke level nightmare dan memulihkan ingatan dan punya kebijaksanaan. Contohnya, ini hantu, yang mungkin sebelum jadi hantu dia adalah penjual telur gulung. Walaupun ada hantu level rendah yang belum terbangkitkan, mereka ada yang bisa mendapatkan kebijaksanaan juga. Sekarang hantu yang baik hidup bersama dengan manusia dan koin hantu menjadi mata uang di kedua sisi. Setelahnya keduanya berjalan-jalan santai di tengah kota yang semakin hidup dan ramai. Lin Feng juga cemberut melihat anak-anak yang memainkan figur dirinya versi lain. Mereka begitu bersemangat untuk mengoleksi figurnya. Ada juga hantu TV yang menyiarkan wawancara Ling Luo dan Archbishop Lettice. Dia bertanya gimana tanggapannya tentang jaringan hantu dikembangkan oleh Gereja Holy dan Kota Hai. Tong Tong membawa sebuah smartphone. Ini ternyata network atau internet yang dimaksud. Dia diberi sama Xiaoru dan terus memainkannya. Sekarang banyak variasi senjata dan mesin yang pakai energi hantu. Seluruh dunia sekarang menuju ke arah teknologi hantu. Tong Tong memperlihatkan emoticon Lin Feng yang penuh gaya dan ambisi. Entah ini Tong Tong membanggakan peringkat mengenai apa. Pokoknya dia nomor 1. Mungkin yang punya banyak stiker Lin Feng. Xiaoru dan Lucifer sekarang menjadi streamer game terkenal dan sekarang mereka lagi live untuk main game fighting.
Lucifer dengan sifatnya yang toksik menjadi idaman orang-orang. Pokoknya mereka populer, membuat Lin Feng menutup mata dengan sifat kedua hantunya itu yang sebenarnya terbilang hantu level tinggi. Apalagi Lucifer yang termasuk dewa jahat. Saat itu di langit-langit kota terlihat ada pusaran energi hantu. Kata hantu ini itu adalah milik pemimpin kota hantunya. Tidak hanya kota hantu, ternyata Ning Die juga ada. Dia bertanya kenapa Ye Xuang datang ke sini. Ye Xuang membalas itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku datang karena das itu. Panggilannya ke Lin Feng. Ying Rui yang kayaknya jadi penengah dan datang ke sana juga sangat stres dengan kedua hantu ini. Ning Die kesal jika Lin Feng tidak memintaku datang untuk diskusi misteri insiden Pulau Raksasa dan insiden Master Hantu Jahat di wilayah Laut Timur. Aku tidak mau bertemu denganmu. Ye Xuang membalas perkataannya. Das itu memintaku datang untuk mempelajari area hantu spesial yang muncul. Dia juga bilang tidak mau melihat Ning Die. Yah, dari awal dua hantu ini tidak saling suka. Sukanya sama Lin Feng saja. Setelah itu Lin Feng dan Tong Tong datang ke tempat pertemuan dan membawakan banyak sekali makanan. Ying Rui menyapanya sudah lama tidak ketemu. Ning Die dan Ye Xuang kesal kenapa Lin Feng tidak bilang kalau akan bertemu satu sama lain. Itu karena diskusi ini tentang perubahan yang terjadi di seluruh timur. Aku ingin kalian bergabung juga. Di dalam hati Lin Feng tahu kalau dia mengatakan lebih awal kalau keduanya bakalan bertemu, mereka bakalan menolak. Tong Tong memilih menghindari itu dan keluar dari sana. Tong Tong menggendong Rumble dan mendengar teriakan dari dalam. Itu suara tamparan kedua hantu ini di pipi Lin Feng. Baiklah, ayo mulai. Ning Die, apa kau menemukan sesuatu di pulau raksasa yang tiba-tiba muncul di wilayah Laut Timur? Apa kau menemukan alasan kenapa Master Hantu Jahat muncul? Ning Die menyerahkan sebuah tablet. Ini adalah gambar waktu nyata yang disinkronisasi oleh satelit hantu terbaru. BTW, ikatan dengan Ning Die selama 2 tahun ini dari panggilan telepon dan sebelumnya sekarang menjadi 70. Harusnya sudah bisa diikat menjadi hantu kontrak Lin Feng. BTW, satelit hantu salah satu hasil dari teknologi hantu dari Holy Temple dan kota Huan. Bisa memonitori beberapa tempat. Ini juga sebagai penghubung jaringan hantu yang mengabarkan informasi secara langsung ke seluruh dunia. Pulau raksasa masih tersegel dengan kekuatan hebat. Mereka hanya bisa melihat sekelilingnya. Walaupun itu tersegel, energi dari hantu jahat dengan sifat korosif masih bisa keluar dari pulau raksasa itu dan memberikan dampak ke area sekitarnya. Ning Die mengontak gereja dan mencari informasi dari era sebelumnya. Dia hanya menemukan rekaman kalau di sana sebelumnya hanya ada satu negara. Itu saja informasinya. Kelihatannya ada kejadian begitu besar yang menimpa di sana di masa lalu, membuat negara itu pun tersegel dan tenggelam. Energi hantu yang meluap itu menggerogoti makhluk laut menjadi evil spirit. Aku bergabung dengan para putri duyung untuk melenyapkan gelombang hantu beberapa kali. Untungnya itu tidak begitu besar. Lin Feng bilang energi hantu yang meluap dari pulau raksasa itu mirip dengan energi dewa jahat yang dia lawan. BTW kayaknya ini Jepang. Pulau raksasa itu mungkin berhubungan dengan dewa jahat kuat di zaman kuno. Aku akan ke sana dan melihatnya secara langsung nanti. Ning Die menambahkan untuk Master Hantu Jahat. Aliansi Master Hantu menghancurkan tempat mereka dan menangkap beberapa dari mereka. Menurut penglihatan, sifat dari Master Hantu Jahat ini mirip dengan sifat dari Master Pengendali Hantu kita. Sejak meningkatnya kebangkitan keanehan, beberapa orang percaya adanya dewa jahat dan terpengaruh untuk mendapatkan kekuatan. Salah satu caranya mengorbankan manusia. Beberapa orang tersihir dan tertular roh jahat yang bangkit dan menjadi wadah hantu jahat. Perbedaan antara mereka dan kita adalah mereka setia pada dewa jahat. Dengan mengorbankan manusia ke dewa jahat, mereka bisa meningkatkan kekuatan sendiri. Semua Master Hantu Jahat tidak punya kemanusiaan. Untungnya Master Hantu berhasil menekan mereka dan menghentikan mereka sebelum menyebabkan kerusakan besar. Aku paham. Terus bagaimana dengan investigasi domain hantu spesial? Ye Xuang menjawab, domain hantu spesial yang beberapa kali muncul di berbagai tempat selama 2 tahun ini. Memang itu berbahaya.
Itu juga bisa menguntungkan bagi manusia dan para hantu. Kemunculan dan menghilangnya domain hantu khusus ini tidak pasti, dan pemandangan di domain hantu itu berbeda sekali. Beberapa domain hantu khusus akan memberikan identitas kepada mereka yang masuk dan memunculkan event aneh. Ada yang seperti di kota, saat masuk ke dalam domain itu akan kehilangan ingatan dan menjadi warga di kota itu. Di banyak domain hantu khusus ini, hantu akan menjadi lebih kuat dan manusia biasa mungkin bisa menjadi master hantu. Ini menarik perhatian banyak orang untuk masuk dan bertarung dengan putus asa di dalamnya. Sebagai contoh, ada domain hantu khusus akan memberikan sebuah misi setelah mereka masuk dan mendapatkan hadiah seperti kontrak hantu setelah menyelesaikan misi dari hantu itu. Contohnya orang ini, aliansi Master Hantu dan Kota Hantu berhasil menstabilkan itu dan domain hantu khusus yang punya bahaya rendah dijadikan tempat latihan. Domain hantu spesial ini mengingatkan Yesuang pada sesuatu yang disebut kopi di novel yang dia bawa di era sebelumnya. Lin Feng di dalam hati juga pernah dengar itu dari Xiao Ruo. Ning Die pusing, BTW ada hantu dan kejadian yang hanya terjadi di urban legend dan cerita rakyat mulai terwujud di dunia nyata. Semua hal ini membawa beberapa perilaku dan kekuatan legendaris mereka. Seperti wanita bermulut celah yang legendaris, ini sudah terjadi di beberapa kota. Orang yang menjawab pertanyaannya dengan jawaban yang salah akan kehilangan nyawa. Semua kejadian itu membuat Ning Die sibuk. Yesuang bilang kau bisa berpura-pura, tapi semua orang tahu kalau aliansimu menjadi lebih kuat. Ning Die bertanya, jadi apa? Apa kau takut? Lin Feng bertanya, kekuatan aliansi ini apa? Ning Die menjelaskan, saat kebangkitan keanehan meningkat, beberapa paranormal khusus mulai muncul. Mereka tidak perlu membuat kontrak sama hantu, tapi langsung bisa memakai energi hantu untuk berintegrasi ke dalam diri mereka sendiri, atau pakai senjata hantu untuk bertarung, dan itu sangatlah bagus untuk meningkatkan kekuatan dari aliansi Master Hantu. Karena berbagai senjata hantu buatan manusia yang digunakan untuk pertempuran muncul tidak ada habisnya, sangat meningkatkan kekuatan umat manusia. Yesuang mengejek, itu tidak ada yang perlu dibanggakan. Dari situ, lihat aku sekarang. Lin Feng senang, lukamu sudah sembuh. Tidak hanya lukanya yang sudah sembuh, Yesuang sudah naik tingkat menjadi hantu Nightmare level 3. Dia juga membangkitkan kemampuan Nightmare-nya. Skill Nightmare, bendera pertempuran Ghost Lord. Tentara hantu yang setia pada kota hantu bisa disertakan dalam bendera pertempuran. Untuk setiap tambahan 10.000 tentara hantu dalam bendera pertempuran, kekuatan tempur pemimpin kota hantu akan meningkat 10%. Kota hantuku sekarang punya 50.000 tentara hantu. Dengan bantuan Ghost Lord Battle Flag ini, kekuatanku bisa meningkat 50%. Dan selama aku melanjutkan memperluas kota hantu dan meningkatkan tentara hantuku, aku bisa lebih kuat lagi. Yesuang mendekati Lin Feng dan bertanya apakah dia bisa membantu Lin Feng jadi lebih baik sekarang. Siapa yang tidak merah itu wajah kalau digoda sama hantu cantik ini. Tong Tong, Ling Luo, Ladies, dan Rumble tampak mengintip mereka. Melihat kejadian itu, Ning Die kesal, turunkan tanganmu itu. Apa yang kau rencanakan lakukan ke Lin Feng? Apa kau hantu jahat? Yesuang mengejeknya. Aku sudah berkontrak dengan Lin Feng. Apa aku bisa menyakitinya? Apa yang salah dengan itu? Kenapa kau begitu terkejut begitu? Apa? Jika kau punya keberanian, kamu bisa menjadi hantu Lin Feng juga. Ning Die kesal, kontrak yang kontrak. Apa yang jadi masalah besar? Lin Feng yang menjadi tokoh utama pun bingung dan tidak ditanya pendapatnya. Tapi kalau dia bisa mengontrak Ning Die menjadi hantunya, itu hal yang baik. Ning Die, sejak kamu bilang kenapa tidak menunggu beberapa hari lainnya? Ning Die panik, apa kau serius bertanya? Dengan wajah terbaiknya. Apa kau mau membuat kontrak denganku, menjadi kuat bersama, menatap lawan di masa depan bersama dan melindungi benua timur bersamaku? Ning Die malu-malu, kontrak, aku tidak punya pengalaman seperti itu. Lin Feng melihat respon itu dan bilang, tidak apa-apa, kau bisa memikirkannya lagi pelan-pelan. Tapi pada saat itu Ning Die memegang tangan Lin Feng. Aku setuju, ayo tingkatkan persahabatan kita dan melindungi timur bersama-sama.
Dalam hati Ning Die panik sendiri dan menyebut dirinya bodoh karena tidak tahu kesopanan para wanita. Sistem memberikan selamat kontrak hantu dengan Ning Die berhasil. Ini stat Ning Die. Kepanikan Ning Die tidak dikontrol. Dia mematahkan tulang Lin Feng yang dicengkram dua tangannya. Melihat wajah Lin Feng yang kesakitan, Ning Die meminta maaf. Ternyata benar ada hantu yang langsung melawan master hantunya setelah berkontrak. Jangan lupa, aku menjadi hantu das itu lebih awal darimu. Orang baru seharusnya lebih hormat ke seniornya. Ning Die marah, aku bertemu Lin Feng lebih dulu. Bahkan aku bilang ke Lin Feng untuk menuju ke kota hantumu itu. Dan ya, tidak ada yang berubah. Keduanya masih bisa cari alasan apapun untuk diperdebatkan. Lin Feng hanya bisa diam saja dengan dua hantunya itu yang tidak bisa berhenti berdebat. Saat itu sistem memberikannya dua misi, menjalankan kejadian yang ada di Beiyuan. Pertama di penginapan Zhang, kedua ada di pernikahan Raja Hantu. Hadiahnya spesial lotre. Lin Feng bingung apakah ini domain khusus Beiyuan. Kayaknya dia harus menyelesaikan misi pertama sebelum mendapatkan petunjuk untuk melakukan misi kedua. Penginapan Zhang ini ada di pinggiran kota Fengcheng. Misi kali ini spesial dan butuh pengalaman dalam kejadian tertentu. Lin Feng tahu tidak bisa seperti sebelumnya, langsung pergi begitu saja. Dia harus tetap low profile. Saat menuju ke Beiyuan, Ning Die dan Ye Shuang masih berdebat. Lin Feng mengalihkan perhatian dua hantu itu. Aku ingin pergi ke Beiyuan. Yingrui, bisakah kamu memberikan informasi tentang tempat itu? Yingrui sadar kalau Lin Feng sedang mengalihkan pembicaraan. Beiyuan itu adalah lokasi yang luas di bagian utara benua timur. Setelah kebangkitan keanehan, itu sudah menjadi wilayah bersalju setahun penuh. Karena iklim dan jaraknya, aliansi Master Hantu tidak bisa secara kuat mengontrol wilayah Beiyuan dan lebih otonomi. Ibu kota Beiyuan itu Fengcheng, dan itu ada kaitannya dengan Lin Feng. Yingrui mengingatkan Lin Feng dengan Wei Wuji. Beiyuan itu sebelumnya dipimpin oleh keluarga Wei, dan Wei Wuji itu ada dulunya kepalanya. Lin Feng sempat lupa dengan itu. Setelah Lin Feng menghilangkan Wei Wuji dari dunia, beberapa keluarga yang sebelumnya ditekan oleh keluarga Wei mulai menyerang mereka dan keluarga Wei pun jatuh. Di bawah kepemimpinan aliansi Master Hantu, Ming Jiangyuan menggantikannya dari keluarga Ming dan memimpin Beiyuan. Lin Feng sendiri tidak menyangka Wei Wuji yang dia kalahkan menyebabkan kejadian berantai seperti itu. Yingrui sebelumnya menerima sebuah pesan dari petugas penghubung yang ada di Beiyuan. Padahal saat itu Yingrui ada di Pingcheng menangani gelombang hantu di sana. Pesan itu hanya bilang dengan takut dan panik, "Selamatkan aku." Yingrui mencoba menjawab itu dan bertanya apa yang di sana masih mendengarnya. Pesan itu muncul lagi dan meminta maaf. Tadi ada gelombang hantu dan berkat Elder Ming dan bawahannya berhasil ditekan. Yingrui tahu ada wabah gelombang hantu di beberapa tempat. Yingrui terlalu sibuk memberikan bantuan ke banyak tempat dan belum memberikan perhatian ke Beiyuan. Sekarang kalau kupikir, petugas penghubung itu punya kelakuan yang abnormal. Lin Feng bilang tujuanku sekarang adalah Fengcheng dan melihat apa yang terjadi di sana. Ye Shuang menawarkan diri ikut dengannya. Lin Feng setuju. Ning Die, gimana denganmu? Aku tidak mau bersama dengannya, jadi aku akan tetap tinggal di markas besar. Setelah itu, sebelum pergi, Lin Feng bilang ke Isuna untuk pakai Deceptive Scent, menyamarkan identitasnya dan yang lain, dengan gaya seperti orang Beiyuan. Isuna dengan senang hati mengeluarkan batu bergambar mode Beiyuan. Hantu Lin Feng punya tanggapan yang berbeda, ada yang penasaran, ada juga yang bersemangat. Setelah itu mereka menunjuk pakaian apa yang ingin mereka kenakan. Isuna senang dan mulai pakai Deceptive Scent untuk semua hantu. Ini hasilnya seperti pakaian tradisional Cina dan tong-tong beda sendiri, lebih lucu dan imut. Ye Shuang dan Yu Hui begitu cocok dengan pakaian barunya, lebih mewah dan terlihat seperti bangsawan. Begitu juga Jiang Wei, Zuan Hua, dan Isuna. Ketiga pakai baju kesukaan mereka masing-masing, seperti mau ikut ke pesta. Lin Feng terus-terusan memuji semua hantunya itu.
Rumble sendiri memilih untuk menjadi kucing oranye. Tong Tong tidak tahan dengan keimutannya dan langsung memeluknya. Lin Feng sebenarnya juga sudah punya pilihannya sendiri. Tapi saat itu Tong Tong dan Xiao Ru bilang akan memilihkannya untuk Lin Feng dan percaya saja pada mereka. Dan setelah diskusi, Deceptive Shen mulai menutupi tubuh Lin Feng dan ternyata Lin Feng menjadi perempuan tinggi dengan baju tradisional. Lin Feng kaget, apa ini? Rasanya menjadi wanita. Izuna bilang Deceptive Shen-nya hanya mempengaruhi nalar dan penglihatan. Lin Feng masih tetaplah pria. Xiao Ru bangga, ini adalah pilihan dari semua orang. Lihat sendiri di cermin dan lihat bagaimana cantiknya dirimu. Ye Shuang memuji Lin Feng, dia tampak lucu dengan pakaian itu. Ning Die yang di sana senang dan langsung memfotonya, membuatkan dia identitas. Feng Lin, komisaris spesial dari markas besar yang datang ke Baiyuan untuk inspeksi. Aku akan menginfokan Tuan Ming kalau dia pergi secepatnya. Ning Die ingin mencetak foto Lin Feng itu dan dipajangnya di kamar. Identitas palsu Lin Feng sudah selesai dan ini informasinya. Level Lin Feng itu master hantu tingkat duniawi level 3 awal. BTW aku ganti dari hantu tingkat bumi ke level hantu duniawi. Lanjut, dengan izin tertinggi, Lin Feng hanya bisa pasrah dan meminta Zuan Hua untuk membawa mereka langsung ke Baiyuan. Tapi ketiga hantu bocah ini menghentikannya. Ketiganya dengan membujuknya ingin naik Ghost Train yang baru saja dibuka. Lin Feng tidak bisa menolaknya dan memutuskan untuk naik kereta hantu itu bersama-sama. Baiklah, utusan spesial markas besar Feng Lin berangkat. Sementara itu di ibu kota Baiyuan, Feng Zheng, ada orang yang melihat identitas Feng Lin yang diutus ke sana. Ming Luo, pemimpin Feng Zheng merasa aneh. Kekuatan utusan spesial ini kedua setelah kekuatan Wind Lord. Orang di sampingnya dengan percaya diri bilang kalau dia ini bisa menghancurkan Lin Feng. Dia kesal, Lin Feng mengirim orang di saat rencana mereka sampai di momen krusial. Apakah dia mulai menyadari sesuatu? Kita harus menghentikan utusan itu untuk mengganggu rencana mereka. Hubungi kami dengan pengguna Master Hantu Jahat. Tak jauh dari sana ada dua orang yang punya aura jahat dan dengan memanggilnya Smekta. Sementara itu di stasiun kereta api Kota Hai, terlihat ada kereta hantu yang berhenti di sana. Kereta hantu itu bisa berbicara dan meminta para penumpang, entah itu manusia atau hantu, untuk segera naik. Lin Feng kagum, ini adalah kereta hantu, di mana mereka mengumpulkan hantu jahat bersama-sama dan dibentuk seperti kereta. Lin Feng sudah menemui hal yang seperti ini semenjak keluar dari kediamannya. Izuna yang belum pernah melihat orang-orang modern bertanya siapa orang-orang itu. Jiang Wei bilang, jangan khawatir, yang di sana ternyata para hantu yang terpesona dengan kecantikan hantu-hantu Lin Feng. Dan ada hantu banteng yang bilang kalau dua hantu itu juga sangat cantik. Yang dimaksud adalah Ye Shuang dan Yu Hui. Keduanya menatap dan mengeluarkan energi hantu kuatnya, membuat hantu banteng ini terjatuh dan tak sadarkan diri. Sementara itu, hantu cewek juga melihat Lin Feng, membuat mereka sangat tertarik padanya. Lin Feng bingung apa yang para hantu itu lihat sampai membuat mereka gila. Tiga hantu cewek ini sudah tidak tahan dan langsung terbang, entahlah apa yang terjadi. Para hantu Lin Feng dengan wajah senang menggoda masternya itu, membenarkan kalau memang penampilan Lin Feng itu mempesona. Tong Tong menggandeng Lin Feng dan Lin Feng mengajaknya masuk ke kereta. Pergi ke Feng Zheng, menemui Tuan Ming dulu dan selanjutnya lakukan misi sistem. Tak jauh dari sana tampak ada orang yang memfoto Lin Feng dan menghubungi seseorang. Utusan spesial itu sudah masuk ke kereta hantu K98 dan wujudnya persis seperti yang ada di ID. Ada orang yang menerima foto itu dan bilang kalau memuji utusan itu yang punya wujud bagus dan tidak sabar melihat utusan itu jatuh ke tangannya dan dia akan mengontrolnya. Kau harus kembali secepat mungkin. Saat kereta hantu meninggalkan jalur hantu gunung dan sampai di wilayah Baiyuan, kita akan mengambil tindakan. Katanya untuk mengirim foto itu. Setelah itu di dalam kereta ada petugas manusia yang menawarkan minuman dan makanan untuk para penumpang. Xiao Ru bersemangat sampai ingin naik ke jendela, membuat Zuan Hua panik dan Izuna tampak penasaran dengan pemandangan di luar.
Saat itu datang dua orang, satu kodok dan satunya manusia mirip kodok. Hantu kodok ini bilang, "Saudara Ji, kita akan kembali ke Feng Cheng." Ternyata si kodok ini kondektur kereta hantu. Ji, ini adalah master hantu tingkat 3 duniawi yang jenius. Tentu saja kondektur ini mengenalnya. Di dalam hati si kodok tahu, master hantu Ji ini tercela. Dia mendapatkan kekayaan dari melakukan hal memalukan dan sangat murah hati juga. Saat itu Ji melihat seseorang dan hantunya. Dia meminta konektur itu membantunya dan akan memberikannya 1 juta koin hantu. Yang dilihat adalah Lin Feng yang saat ini disuapi makan sama Jiang Wei. Ji ini datang ke sana dan dengan merapikan rambutnya, pakai ludahnya sendiri dan menyapa kedua orang itu. Dengan menjijikkan dia bertanya, apa mereka ke Feng Cheng? Membanggakan statusnya dan familiar di Feng Cheng. Jiang Wei kesal. Lin Feng, apa kau mau menghancurkan hal aneh ini sekarang juga? Jangan, itu akan membuat banyak perhatian. Serahkan saja ini padaku. Kondektur berbisik ke Lin Feng, membujuknya untuk membiarkan mengasih kontaknya ke dia. Karena Ji ini orang terkenal di Beiyuan dan master hantu yang melawan Ji di Beiyuan akan berakhir dengan buruk. Kayaknya memang benar. Ji ini adalah master hantu duniawi tingkat 3. Jiang Wei bilang ke kondekturnya, keluargaku, Feng Lin ini juga tingkat 3 duniawi. Ji dengan wajah mesum bilang kalau bukan sembarangan tingkat 3 duniawi dan ingin menyentuhnya. Lin Feng sudah tidak tahan dan pakai kekuatan Lucifer Rebellious. Aura jahat Lucifer keluar. Jauhkan tangan kotormu itu. Aura jahat itu membuat Ji dan orang mesum lainnya jatuh dan menunduk. Ji langsung sadar dan meminta maaf. Dia tidak tahu dan meminta ampunan. Lin Feng tersenyum mengejek. Kayaknya kau ini bukan master hantu sungguhan. Aku bisa mengampunimu, tapi aku akan menghisap energi hantu dan hantumu dan menurunkanmu menjadi master hantu level J. Ji kesal, menurunkanku. Master hantu level J, memangnya itu ada? Kondektur kereta, cepat laporkan ke markas besar kalau di sini ada master hantu jahat. Lin Feng mengeluarkan kartu ID-nya. Aku adalah utusan spesial dari markas pusat. Aku bisa menangani semua registrasi master hantu di timur dengan keputusanku sendiri. Kondektur itu langsung mengiyakan setiap kata dari Lin Feng. Dan setelah itu, Lin Feng menyerap energi hantu Ji dan hantunya. Dia berteriak kalau itu pasti palsu dan markas besar itu nggak pernah punya utusan spesial. Lin Feng menyuruh kondektur untuk melemparkan mereka keluar dari kereta hantu. Di dalam hati dia takut utusan spesial ini benar-benar tidak terduga. Dia menghancurkan master hantu tingkat 3 duniawi tanpa melakukan apapun. Tong Tong bertanya, kakak, bukannya kau bilang untuk tetap low profile? Lin Feng bilang tidak bisa menahannya juga. 1 hari kemudian di jalur Gunung Hantu, ada gerbang yang besar di sana. Tong Tong menjelaskan jalur hantu gunung ini disebutkan di internet. Setelah melewatinya akan sampai di wilayah Beiyuan. Dari informasi markas besar, jalur hantu gunung ini tampaknya adalah hantu jahat kuno yang nyata dikalahkan 5 makhluk kuat dari Beiyuan dan mayatnya digunakan untuk membangun pos pemeriksaan ini. Lin Feng mengeluh iklim di Beiyuan ini aneh. Setelah sampai di sana, ini langsung diselimuti es dan salju. Suhunya pun langsung turun drastis. Tong Tong bilang suhu di Beiyuan ini bisa mencapai minus 40 sampai minus 50 Celcius di malam hari. Saat itu di atas bukit ada seseorang dengan teropong melihat kedatangan kereta itu. Saudaraku, targetnya sudah masuk ke Beiyuan. Tiba-tiba ada jamet muncul. Para jamet ini sampai punya fans, namanya Funeral Love Group, dan si jamet biru ini pemimpinnya. Saat itu ada orang di atas mereka melemparkan sebuah permen. Katanya itu adalah permen pernikahan, hadiah untuk mereka. Permen ini bisa meningkatkan kekuatan mereka. Bersiaplah, samarkan ini menjadi seperti penyerangan oleh gelombang hantu, dan jangan menyisakan satupun orang dan hantu di kereta hantu itu. Para jamet mulai memakan permen itu dan kekuatan mereka pun meningkat, begitu juga rambutnya. Jamet biru ini kesal.
jangan hanya makan saja, bantu aku bergerak, aku seperti beku di sini. Sementara itu di kereta hantu terlihat ada seseorang yang mengejar kereta itu. Katanya dia sudah tersesat selama sebulan dan akhirnya melihat adanya kereta hantu. Para hantu kecil imutnya bilang harus mengejar itu dan memanggilnya Wu Yuhe. Nama lengkapnya Fang Wu Yue. Dia tanya ke kondektur apakah dia bisa masuk ke dalam kereta hantu. Kondektur bertanya apakah dia punya uang. Dalam hati dia menuduh Wu Yue ini miskin karena melihat dari pakaian yang dia pakai sedikit terbuka padahal di tempat yang bersalju. Apa kau pikir ini cukup? Kata Wu Yue. Kondektur langsung senang dan bilang kalau itu cukup. Kereta hantu langsung menarik Wu Yue dengan lidahnya dan memasukkannya ke dalam kereta. Di dalam kereta, Wu Yue kaget. Apakah ini dunia luar? Ada banyak sekali hantu dan begitu hidup. Kata Wu Yue ini adalah pertama kalinya dia turun dari gunung Ivory. Ye Shuang bilang ke Lin Feng, kalau kekuatan spesial baru saja masuk ke kereta. Ini mirip dengan kekuatan para dewa sebelumnya. Wu Yue bingung di mana tempat duduknya. Para hantunya punya tingkat nightmare level 1. Namanya juga sesuai dengan jenis hewannya, seperti rubah, landa, ular, dan tikus. Lin Feng bertanya apakah itu dia. Ye Shuang merasakan sedikit spesial pada hantu yang dia bawa. Itu adalah kekuatan para dewa. Level para hantu itu sangatlah aneh. Semuanya nightmare level 1. Ayo amati mereka dulu. Wu Yue jalan dan sampai di tempat duduk yang seharusnya dia punya. Tapi di sana ada bibi yang sudah menggunakan kursinya. Wu Yue bilang ke bibi itu kalau ini adalah kursi miliknya. Bibi itu marah. Dari mana gadis liar ini datang? Panggil aku kakak. Wu Yue bingung, kakak besar, kursi ini itu milikku. Bibi ini bertanya balik, milikmu, sambil menatapnya. Dan setelah itu dia ngomel-ngomel memberikan kata-kata khas orang-orang yang tidak tahu diri, yang mungkin pernah kalian dengar dan ingin tampol wajahnya. Wu Yue menutup hidungnya karena bau busuk yang keluar dari mulut si bibi. Para hantunya bilang gunakan kekuatan kita untuk memberinya pelajaran. Wu Yue yang baik hati bilang itu tidaklah baik menghajar orang sembarangan. Dia bertanya kalau ini bukan kursinya, itu salahnya. Ular hantu bilang jangan biarkan sihirnya itu membuatmu meragukan hidupmu. Tiba-tiba saja bibi ini bilang kalau kemampuan adiknya dalam bertarung hampir sampai di mana dia bisa membedakan mana yang benar dan salah. Kayaknya ini hantu si bibi yang bicara. Saat itu ada orang yang datang dan bertanya apa bisa melihat tiket Wu Yue. Itu Lin Feng. Dan dari pandangan Wu Yue itu terlihat seperti Lin Feng, bukan Feng Lin. Wajahnya pun sampai merona melihat wajah tampan Lin Feng. Biarkan aku lihat, jika benar itu kursimu. Saat itu pandangan Wu Yue berubah lagi dan melihat sosok Lin Feng seperti perempuan. Dia bingung kok tiba-tiba saja, apakah dia salah lihat? Isuna panik. Tuan hantu, kayaknya perempuan ini baru saja menembus safety sense milikku. Lin Feng bertanya apakah itu ada hubungannya dengan hantu yang ada di sekitarnya. Lin Feng bilang ini benar kursimu. Tunggu sebentar, Jiang Wei, Tong, datang sini. Tikus hantu bilang ke Wu Yue kalau kekuatan dari master hantu ini tidak sederhana itu. Bibi ini bertanya kau meminta bantuan. Sepertinya adikku harus pakai trik hebatnya. Lin Feng di dalam hati kesal, apakah dia tidak lihat apa yang baru saja terjadi? Dia dari tadi terus-terusan lihat HP-nya. Tong merasakan tingkat hantunya meningkat cepat. Dia bisa menemukan ada 2 hantu tingkat abisal dalam satu kereta. Bibi itu menahan nafasnya. Quarrel Ghost abis level 1. Jiang Wei pakai Ghost Printing. Tong pakai tangan hantu es. Perkamen Jiang Wei menutup mulut bibi itu dan membatalkan teriakannya. Kayaknya bibi ini mau pakai auman singa. Tong juga mengangkat tubuh bibi itu dengan tangan esnya. Kondektur kereta, kata Lin Feng menjentikan jarinya. Kondektur datang dan dengan begitu bersemangat, singkirkan hantu penimbun kursi ini dan lemparkan dia ke stasiun. Setelah selesai, Lin Feng bilang ke Wu Yue, aku sudah mengurusnya. Namaku Feng Lin, aku master hantu. Dan ini adalah hantu-hantuku. Apa kau juga seorang master hantu? Wu Yue berterima kasih. Namaku Fang Wu Yue. Orang-orang memanggilku Chu Maxian atau Saman di masa lalu. Tapi sekarang aku bisa disebut sebagai master hantu. Tolong makan jagung dariku ini.
Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja kereta oleng membuat Wu Yue seperti jatuh dan tidak sengaja membuat jagung yang dia bawa menuju ke mulut Lin Feng. Lin Feng diam saja dan langsung paham, sepertinya gelombang hantu segera tiba. Dan benar saja ada gelombang hantu di depan kereta hantu. Itu adalah gelombang hantu yang dipimpin oleh grup Funeral Love. Para jamet berdatangan. Mereka pakai hantu motor untuk datang ke sana dengan cepat. Lin Feng memakan jagung itu dan bertanya-tanya apakah gelombang hantu ini sering datang dan menyerang kereta hantu. Wu Yue malu atas perbuatannya karena tidak sengaja memasukkan jagung itu ke mulut Lin Feng. Kondektur bilang walaupun gelombang hantu jarang menyerang, kereta hantu ini sudah mengundang selusin Master Hantu Abis tingkat 2 untuk bertanggung jawab dan melindunginya. Kondektur meminta Lin Feng untuk duduk diam saja dan mengamati. Kondektur meminta para Master Hantu untuk menyerang gelombang hantu itu. Mereka sudah keluar dan bersiap menyerang. Si jamet biru menyuruh rekannya mengeluarkan hantu jahat dan memakan mereka semua. Para hantu jahat bermunculan setelah makan permen pernikahan itu. Kekuatan mereka meningkat dari tingkat abis menjadi Nightmare level 1. Jamet biru menyuruh kelompok hantu penata rambut dan penata rambutnya memberikan mereka tatapan mematikan. Datang si penata rambut bernama Tony. Dia mengeluarkan guntingnya dan siap menyerang. Begitu juga dengan hantu jahatnya yang menyerang dengan skillnya. Hal itu membuat para Master Hantu penjaga kereta hantu kewalahan dan seperti akan kalah. Kondektur menerima informasi itu kalau ada Master Hantu jahat yang ada di gelombang hantu ini dan dengan mudah mengalahkan para Master Hantu. Kondektur panik dan langsung meminta utusan spesial Feng Lin bantuan. Lin Feng bilang, lepaskan aku dulu agar aku bisa keluar dan akan menangani mereka. Wu Yue ikut, dia ingin membantu dan bilang punya kekuatan yang bagus. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Ye Suang bilang, ayo kita melindungi kereta hantu itu dan pelan-pelan mengurus gelombang hantunya. Ini akan menjadi kesempatan melihat apa yang spesial dari Wu Yue ini. Jamet biru berteriak senang, ini dia, ayo makan semua orang yang ada di dalam kereta itu. Sementara itu di atas kereta tampak Zuan Hua sudah menyerang dengan Will of Wish ke gelombang hantu. Master hantu jahat dengan motor hantu dengan kecepatan penuh ingin menghantam kereta hantu itu. Sementara di atas bukit ada dua orang yang sedang mengamati. Pria ini bernama Park Ho, Master hantu jahat. Tidak hanya mereka Master hantu jahat yang dikendalikan oleh hantu permen pernikahan, tapi tubuh mereka juga terkorosi dan menjadi manusia setengah hantu. Sister, target mulai muncul. Bersiap bertindak untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Park Hee-jo, Master hantu jahat. Sialan, setelah misi ini berakhir, aku ingin menemui mereka untuk menata rambutku juga. Di atas kereta hantu, Zuan Hua bilang ke Lin Feng kalau gelombang hantu itu datang dan akan menghantam kereta. Apakah para Master hantu jahat itu ingin mengakhiri hidup mereka juga? Saat itu Wu Yue datang, aku di sini, biarkan aku menangani ini. Hantumu harusnya menggunakan banyak energi. Barusan, setelah itu Wu Yue tampak membacakan sebuah mantra. Lin Feng mengamatinya, apakah dia baru saja pakai sihir hantu? Dia merasakan kekuatan dari hantu di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya. Pandangan mata Wu Yue berubah. Ada cara untuk menggerakkan pasukan membakar diriku sendiri dan memimpin ke dalam debu melindungi kedamaian satu sisi. Sandomen Jun, dengarkan aku. Tahu, Hu, Huang, Bai, Liu, ini di depanku. Tante rubah, aku butuh membawa kekuatanmu untuk menangani ini. Lin Feng berpikir, apakah ini fusion hantu dan spirit? Bukan, aku belum mencapai level dari heroic spirit. Paling tidak, aku bisa meminjam kekuatan dari hantu. Selama 2 tahun, Lin Feng belum juga naik ke tingkat spirit heroic. Jiang Wei bilang, Ye Suang pernah bilang, para hantu ada kekuatan para dewa. Apakah itu mungkin para dewa tidak bisa mempengaruhi dunia dan menggunakan orang ini untuk menggerakkan kekuatan mereka? Wujud Wu Yue berubah seperti siluman rubah. Telinganya seperti rubah dan ada seperti energi hantu di atas dahinya. Tolonglah, dewa, kata Wu Yue. Dan saat itu di atas langit muncul sosok rubah bermata 6 yang begitu besar. Fog Fairy, proyeksi kekuatan Nightmare level 3. Rubah besar itu siap memakan para hantu jahat yang ada di sana.
Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.